Pria ini menyalakan petasan dan melemparnya. Namun, petasan itu malah mengenai kepala seorang anggota gangster, guys. Ia lantas bertanya, siapa yang melempar petasan itu? Pria ini pun berbohong dan mengaku dirinya sebagai anggota dari mereka juga. Mereka adalah anggota geng Kappa, guys. Gangster yang terkenal kejam dan sangat ditakuti. Sebelumnya, pria yang bernama Sing ini bersama dengan temannya berpura-pura sebagai anggota geng Kappa dan mencoba memeras pria yang ada di rusun. Namun, ia malah didatangi orang satu rusun, guys. Ibu pemilik rusun pun datang dan mengusir Sing. Dari sinilah Sing melempar petasan dan mengenai anggota geng Kappa itu. Karena tahu mereka geng Kappa, ibu pemilik rusun lari terbirit-birit, guys. Pria gangster ini ingin menyerang, tetapi ia malah terpental masuk ke dalam sebuah tong. Wadidaw, siapa yang menghajarnya ya? Mereka pun lantas menyalakan petasan sebagai tanda meminta bala bantuan. Dan datanglah anggota geng Kappa lainnya. Pria ini adalah kakak Sun. Ia adalah ketua geng Kappa. Mereka menyiram bensin ke seorang ibu dan anaknya. Kakak Sun bertanya siapa yang menghajar anggotanya. Ia pun lantas melempar korek apinya ke arah ibu dan anak itu. Korek itu ditangkap oleh seorang kuli pengangkut barang dan mengaku ialah yang melakukannya. Ia pun langsung diserang. Ternyata kuli ini bukan kuli biasa, guys. Ia adalah seorang ahli kungfu yang memiliki kaki yang kuat. Selain kuli itu, ada lagi ahli kungfu lainnya, guys. Ternyata si penjahit adalah ahli tangan besi dan pembuat bakmi adalah master ahli tongkat. Mereka pun berhasil menghajar semua anggota geng Kappa itu dan membuat mereka dipaksa mundur, guys. Ketua geng Kappa yang tidak terima kekalahannya, ia lantas menyewa ahli kungfu untuk membalaskan dendamnya. Pria ini adalah kuli panggul, tetapi ia adalah ahli kungfu yang memiliki kaki yang kuat, guys. Penjahit yang terlihat seperti waria ini tak disangka ia adalah ahli kungfu tangan besi. Dan pria penjual bakmi adalah master ahli tongkat, guys. Mereka terpaksa mengeluarkan kemampuannya karena rusun yang mereka tempati diserang oleh pasukan anggota geng Kappa, guys. 3 ahli kungfu ini pun diusir dari rusun karena takut membahayakan warga rusun lainnya. Pria kuli ini berjalan pergi keluar dari rusun. Ia melihat pemusik jalanan memainkan musiknya. Ternyata pemusik itu adalah ahli kungfu yang disewa oleh geng Kappa untuk membunuhnya, guys. Si penjahit, ia didatangi oleh orang sewahan lainnya. Ia pun diserang. Lalu, ia menggunakan cincin besinya dan si tangan besi berhasil melemparnya keluar. Di luar, temannya sudah siap menyerang si tangan besi. Di sana juga ada ketua geng Kappa yang sedang melihat mereka bertarung. Si tangan besi diserang kembali dan datang master kungfu ahli tongkat menghalang serangan mereka. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka, tetapi mereka tetap dikalahkan oleh orang sewahan geng Kappa itu. Tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat keras sampai memutuskan tali senar pemusik jalanan. 2 pemusik jalanan ini adalah ahli kungfu, guys. Mereka menggunakan alat musik petik sebagai senjata mereka. Mereka adalah ahli kungfu bayaran yang disewa oleh geng Kappa. Setelah mereka berhasil mengalahkan si tangan besi dan ahli tongkat, tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat keras sampai memutuskan tali senar alat musik mereka. Mereka pun mencoba mencari asal suara itu, tapi mereka ditangkap oleh bapak pemilik rusun. Ternyata bapak ini seorang master kungfu juga, guys. Ia memiliki keahlian melenturkan diri dan ia pun menghajar ahli kungfu bayaran ini. Dua pria ini pun memperbaiki tali senarnya. Datanglah ibu pemilik rusun. Mereka pun menyerang pemilik rusun ini. Ternyata suara teriakan keras tadi itu adalah jurus auman singa ibu ini, guys. Wadidaw, pasangan master kungfu ternyata mereka. Jurus auman singa ibu ini pun membuat 2 pemusik itu terpental dan sampai bajunya terkoyak-koyak, guys. Mereka pun menyerah dan mengakui kekalahannya. Geng Kappa menangkap 2 pria ini, Sing dan temannya Bon. Pria ini melemparkan Kappa ke arah Sing, tetapi Sing dapat meloloskan diri, guys. Pria ini pun menghampirinya, lalu ia melihat sebuah peniti yang digunakan Sing untuk meloloskan diri. Sing memohon untuk dibebaskan. Pria ini mau membebaskannya jika ia bisa melepaskan temannya juga. Dan 2 algojo pun melemparkan Kappanya. Lagi-lagi Sing berhasil menyelamatkan temannya.
Ketua geng kapak pun takjub dan berbaik hati melepaskan mereka. Sing yang sedang duduk di jalan tiba-tiba didatangi oleh dua pria dan ia pun ditangkap mereka. Sing dibawa ke sebuah hiburan malam dan bertemu dengan Kakak Sun, ketua geng kapak. Ia memberi tugas kepada Sing untuk membebaskan seseorang ahli kungfu, sang pembunuh nomor 1 di dunia. Sing diberi peta dan ia pun masuk ke dalam penjara, di mana sang master kungfu itu dikurung. Sampailah ia di depan pintu, ia pun lantas membukanya. Terlihat kakek-kakek tua yang sedang duduk membaca koran, guys. Bener gak ya ini master kungfu? Di markas geng kapak, Kakak Sun tidak percaya bahwa kakek itu adalah Master Beast, sang pembunuh nomor 1 di dunia. Ia pun dihajar anggota geng itu dan ia hanya senyum-senyum dong. Anggota geng kapak mengeluarkan pistol. Kakek itu dengan cepat mengambil pistolnya dan menembakkan ke arah kepalanya. Namun ia bisa menangkap peluru itu dengan 2 jarinya, guys. Wadidaw, hebat bener nih kakek-kakek. Geng kapak pun memberi hormat kepada kakek ini. Kakek itu pun berdiri menghentakkan kakinya. Ruang kasino itu pun hancur, guys. Ia melompat dan terlihat bapak dan ibu pemilik rusun duduk santai. Mereka pun memutuskan untuk bertarung. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan di part selanjutnya.